Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita masih membahas tentang substansi genetika untuk bagian yang kedua. Mudah-mudahan dalam belajar ini kita selalu diberikan semangat, diberikan kesehatan, dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga teman-teman kita yang belum bisa bergabung, segera bisa bergabung. Selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kita langsung mulai untuk substansi genetika pada pelajaran yang pertama, substansi genetika 1. Kita sudah belajar tentang misalnya tentang kedudukan kromosom, gen, DNA, alel, lokus, dan sebagainya. Ya, sekarang kita lanjutkan hari ini tentang DNA, RNA, dan sintesis protein. Substansi genetika 2, nanti kita akan membahas utamanya pada substansi protein. Tapi karena substansi protein itu memerlukan ilmu dasarnya tentang DNA, RNA, maka kita pelajari dulu tentang DNA dan RNA-nya. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini gambar ilustrasi dari DNA. Ya. Dan kalau kalian lihat seperti pita yang dipilin, kemudian ini bentuk bulatnya ini ribosom, kemudian di tengahnya ini adalah DNA yang warna biru, ini DNA, RNA, maaf, yang warna biru RNA. Kemudian di sini ada juga ini ribosom juga, tapi dilihat dari luar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kita bahas dulu tentang DNA. Jadi DNA itu digambarkannya seperti ini. Jadi seperti ada dua pita yang berpilin, kemudian pita itu disambungkan dengan seperti apa ini? Seperti batang-batang gitu ya. Nah, batang-batang ini sebenarnya adalah ikatan basa nitrogen. Seperti kita ketahui, basa nitrogen untuk DNA itu ada 4 jenis, yaitu dari basa purin dan pirimidin. Untuk basa purin nanti macamnya ada adenin dan guanin, sedangkan untuk pirimidin nanti ada sitosin dan timin. Jadi kalau sitosin itu lambangnya C, tapi kadang-kadang di beberapa literatur juga disebutkannya S. Guanin G, adenin A, dan timin itu T. Nanti ada aturan siapa berpasangan dengan siapa. Kemudian yang berwarna abu-abu ini ikatan deoksiribosa gula dan fosfat ya. Nah, ini struktur DNA double helix. Jadi lihat di sini. Nah, tadi kalau di awal kita sebutkan C, ini kita sudah menggunakan S ya, sama aja sebenarnya. S berpasangan dengan G, A berpasangan dengan T, dan seterusnya ya. Jadi kalau S atau C itu selalu berpasangan dengan G untuk ikatan basa nitrogennya, dan A selalu berpasangan dengan T. Nah, di sini kita lihat ada dua rantai penggerak ke arah yang berlawanan. Yang berwarna biru, ini dilihat di atas, ini ada angka 3 dan angka 5. Di bawah ada 5 dan 3. Jadi, dua rantai yang berlawanan itu maksudnya rantai 1 yang warna pita yang berwarna biru itu dari 5 ke 3 dari atas ke bawah, tapi sebaliknya juga dari bawah ke atas, atau dari 5 ke 3 pasangannya juga dari 5 ke 3 tapi arahnya berlawanan. Kemudian pita biru ini menunjukkan gula dan fosfat, dan satu lagi pasangan basa membentuk penghubung horizontal ini yang tadi yang basa nitrogen yang berpasangan. Nah, kalau di insert lebih lanjut di zoom gitu misalnya ya, ada susunan basa nitrogen pada DNA itu aturannya seperti ini. Setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 karbon dengan gula kelima karbon pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Jadi penghubung antara gula yang berbentuk segi 5 ini adalah
fosfatnya di sini. Ini pitanya masih yang tadi warna biru. Yang pasangan S dan G memiliki tiga ikatan hidrogen. Yang mana? Nih, ini yang ikatan hidrogen yang titik-titik ini. C dan G atau S dengan G. Pasangan A dan T, adenin dengan timin, memiliki dua ikatan hidrogen. Ini yang A dan T hanya ada dua ikatan hidrogennya. Jadi kalau ada pertanyaan mana pasangan yang lebih kuat, ya pasangan C dengan G karena ikatannya 3. Sedangkan yang AT hanya 2. Kemudian, nah ini yang ditunjukkan tadi ikatan hidrogennya. Kedua untai bergerak ke arah 3 ke 5, dua rantai yang anti paralel atau yang berlawanan arah. Nah, ini pasangannya kalau digambarkan secara ringkasnya seperti ini. A dan T itu ada dua ikatan hidrogen, G dan C ada 3 pasangan hidrogen. Sehingga kalau diurai lagi, ini dua pasangan ini yang kalau tadi berpilin kita bikin sekarang lurus. Dari 5 ke 3, ini kebalikannya dari 3 ke 5. Istilah lain untuk 5 ke 3 itu sense, sedangkan 3 ke 5 itu antisense atau kebalikannya. Pasangan basa nitrogennya itu ini saling berpasangan AT, TA, TA, GC dan seterusnya. Ini namanya basa yang misalnya kalau yang atas sense maka ini yang bawahnya menjadi basa komplement atau DNA pelengkapnya. Jadi dalam bentuk soal misalnya disebutkan ada DNA dengan urutan basa nitrogen A, T, T, G, A, C, dan seterusnya, tentukan basa komplemennya atau DNA komplemennya. Maka tinggal dicari pasangannya, A pasangannya T, T pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G, dan seterusnya. Jadi ini harusnya mudah, ya kalian tinggal butuh ketelitian saja. Berikutnya, masih kita bahas tentang DNA. Oh ya, jangan lupa DNA itu kadang-kadang disebut dengan ADN. Jadi nggak usah bingung. DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida. Yang pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang nukleotida ya, yang terdiri dari fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Kemudian rantainya ganda terpilin atau double helix. DNA bisa diibaratkan sebagai sebuah anak tangga, di mana anak tangganya itu merupakan pasangan basa nitrogen AT atau SG atau CG, kemudian kedua ibu tangganya adalah ribosa dan fosfat, tepatnya deoksiribosa dan fosfat. Kemudian polaritas. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan atom C5 deoksiribosa, sementara ujung DNA lain merupakan gugus hidroksil dengan C3 deoksiribosa. Nanti kita lihat yang tadi sudah ada strukturnya, kalian amati di mana letak C5 dan C3-nya. Dengan demikian, rantai polinukleotida merupakan suatu polaritas yang berkebalikan 3 ke 5 dan 5 ke 3. Ini gambar ilustrasi lagi. Jadi kalau digambarkan ya, misalnya ini 5 ke 3, basa nitrogennya berjejer seperti ini, maka basa komplemennya seperti ini. Jadi polaritasnya berkebalikan, kemudian pasangan basa nitrogennya menurut tadi aturan A berpasangan dengan T, C dengan G, atau S dengan G. Ada ketentuan Chargaff ini mengatur tentang basa nitrogen. Dalam basa nitrogen dalam nukleotida tidak berjumlah sama rata. Persentase berbeda antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin dalam setiap molekul DNA. Kenapa selalu sama? Karena tadi adenin selalu berpasangan dengan timin.
Demikian juga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin dalam setiap molekul DNA. Ya, tadi karena berpasangan, selalu berpasangan. Berikutnya, replikasi DNA. Jadi DNA itu akan mengalami replikasi atau penggandaan. Nah, menurut teori ada beberapa jenis ya. Teori yang ada, pertama ini DNA awalnya seperti ini, kemudian langsung membuat DNA salinan baru yang warna merah muda. Dan ini disebut sebagai teori atau hipotesis konservatif. Berikutnya, untaian DNA terpisah yang warna biru, kemudian masing-masing membuat pasangannya. Yang ini disebut semi konservatif. Kemudian teori yang ketiga, DNA-nya membuat salinannya di antaranya, selang-selingnya. Gitu. Jadi seperti pitanya menjadi berpola. Yang ini namanya dispektif. Nah, dari tiga teori ini, yang paling mendekati adalah yang semi konservatif. Kita lanjut lagi DNA komplement. DNA komplement itu pelengkap. Jadi kalau sensenya seperti ini, maka antisensenya seperti ini. Demikian juga kalau antisensenya diketahui, maka kita bisa menentukan DNA sensenya. Sekali lagi ini hanya butuh ketelitian saja. Kemudian kita bahas tentang RNA. Kalau tadi DNA disebut juga ADN, RNA juga disebut sebagai ARN, yaitu makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Apa bedanya dengan DNA? Nah, lihat ini rantai salah satu RNA. Jadi kalau DNA itu dua utas, kalau RNA itu hanya satu. Nanti ada perbedaan lebih lengkap. Kita bahas dulu tentang tiga tipe RNA. Yang pertama RNA-D atau RNA duta. Nama lainnya juga mRNA atau RNA messenger. Dia membawa kode genetik ke ribosom. Kemudian RNAR, komponen utama pada ribosom. RNAT membawa asam amino ke ribosom. Masih ingat ketika dulu ada pelajaran tentang sel? Salah satu organel sel itu namanya ribosom. Di situ disebutkan apa fungsi ribosom adalah untuk mengsintesis, untuk membuat protein. Nah, ternyata sekarang kita bahas bagaimana cara ribosom untuk membuat protein itu. Kita lanjut dulu. Ini perbedaan DNA dan RNA. Ini parameternya, komponennya, gulanya berbeda. Kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Basa nitrogen, nah ini perlu diwaspadai. Basa nitrogennya sama, masih purin dan pirimidin. Cuma kalau di DNA itu adenin dan guanin. Kemudian kalau di pirimidin, timin dan sitosin DNA-nya, RNA-nya berubah, urasil dan sitosin. Jadi yang berbeda, kalau DNA itu mengandung timin, kalau RNA mengandung urasil. Bentuknya, rantai panjang ganda dan berpilin. Kalau RNA, rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Atau cara mudahnya, RNA itu separuhnya DNA. Cuma tidak sepanjang DNA juga. Letaknya, kalau DNA di dalam nukleus, kadang di kloroplas, dan sebagian di mitokondria. Kalau RNA di dalam nukleus, di sitoplasma, di kloroplas, atau di mitokondria. Kadarnya, jadi selalu tetap, kecuali mengalami kerusakan, ini umumnya tetap. Tapi kalau RNA tidak tetap atau berubah-ubah, tergantung kepentingannya buat apa RNA-nya. Kita lanjutkan dengan kode genetik. Cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada sintesis protein. Nah, kita ketahui bahwa ini dasarnya begini. Protein itu adalah makronukleus.
protein itu adalah tersusun dari banyak asam amino. Jadi asam amino yang menjadi satu itu namanya menjadi protein. Nah, asam amino ini ditentukan jenisnya dari DNA atau RNA. Namanya, cara pengkodeannya namanya nanti disebut sebagai kode genetik. Nah, kalau misalnya satu basa nitrogen itu mengkode satu asam amino, maka hanya ada 4 macam asam amino. Di RNA hanya ada U, A, C, sama G. Kan hanya ada 4 basa nitrogen. Kalau disusunnya dua-dua, maka hanya mengandung 2 pangkat 3, hanya ada 8. Nah, maka kalau kemudian dipasangkan 3-3 atau triplet, 3 basa nitrogen, maka jumlahnya nanti ada 64 asam amino. Ada 64 varian gitu ya, yang mengkode asam amino, tapi jumlah asam amino itu jumlahnya hanya ada 20. Maka kemudian sebagian dari triplet basa nitrogen itu mengkode asam amino yang sama. Nah, kita lihat ini ada tabel kode genetik. Cara bacanya begini. Misalnya ini G, 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 G. Ya, sudah 3 basa nitrogen, maka dia akan membawa asam amino yang disebut dengan glisin. Kemudian contoh lain, U, S, S. Maka dia akan membawa asam amino serin. Kemudian S, S, U. Dia akan membawa prolin. Nah, prolin ini dikodekan misalnya oleh SSU, SSS, SSA, SSG. Ya. Jadi, kebanyakan dari mereka membawa asam amino yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan ada 4 triplet khusus, yaitu A, U, G, membawa satu asam amino namanya MET atau metionin. Ini disebut sebagai codon start. Apa itu codon start? Nanti selalu mengawali adanya pembentukan protein. Namanya codon start. Nah, pembentukan protein akan terhenti jika sudah menemukan codon stop. Codon stop itu ada 3, ada UAA, ada UAG, dan UGA. Kalau ketemu codon ini, maka proses pembentukan proteinnya berhenti. Nah, ini keterangannya. Ini karena ini singkatan, ini ada nama panjangnya. Kita lanjut lagi. Nah, sintesis protein sendiri itu mudahnya atau secara globalnya begini. DNA yang ada di nukleus nanti membentuk RNA, namanya mRNA atau RNA duta atau RNA messenger. Kemudian proses DNA menjadi mRNA ini namanya proses transkripsi. Berikutnya, mRNA yang ada di dalam nukleus tadi akan keluar menuju sitoplasma, di mana di dalam sitoplasma itu terdapat ribosom, juga terdapat kolam asam amino. Menuju sitoplasma, mRNA nanti akan diterjemahkan membentuk protein. Membentuk protein yang prosesnya disebut translasi. Jadi, mRNA itu sebagian kecil dari DNA, makanya tadi dikatakan mRNA itu ikatannya rangkaiannya pendek, ya, karena dia hanya sebagian dari DNA. mRNA ini tadi diterjemahkan menjadi protein dalam bentuk translasi. Prosesnya namanya translasi. Nah, minggu kemarin kita menghubungkan dengan enzim, ya.
Masih ingat kan ketika enzim itu adalah komponennya sebagian besar adalah protein. Nah, protein yang bermacam-macam itu, enzim yang bermacam-macam itu dikodekan oleh DNA. Jadi makanya setiap orang yang memiliki DNA yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan protein yang berbeda, dan protein ini adalah enzim. Salah satu fungsi protein itu adalah sebagai enzim. Karena enzimnya berbeda, maka proses katabolisme dan anabolisme dalam tubuh setiap orang berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka itu mempengaruhi fenotip atau sifat yang tampak pada setiap makhluk hidup. Ya, tidak ada makhluk hidup yang 100% sama. Kenapa 100% nggak sama? Karena DNA-nya juga berbeda. Itu penjelasan hubungan antara DNA, enzim, dan fenotip nantinya. Nah, untuk penjelasan lebih rinci lagi, untuk penjelasan sintesis protein tentang translasi dan transkripsi, kalian bisa buka link berikut ini, gigi.gigi/transkripsi oke untuk proses transkripsinya, dan untuk translasinya gigi.gigi/translasi oke. Nanti silahkan disimak di YouTube-nya. Ini penjelasan lebih rinci untuk transkripsi dan translasi. Secara umum, skema sintesisnya proteinnya seperti ini. Ya, jadi DNA ditranskripsi menjadi dRNA. Di sini tadi tampilnya dRNA, tadi di atas munculnya mRNA, biar kita terbiasa. Ini garis yang membatasi, garis putus-putusnya garis yang membatasi nukleus dengan sitoplasma. Kemudian dRNA-nya dibawa ke sitoplasma, kemudian ketemu sama ribosom, kemudian oleh ribosom ditranslasi menjadi protein. Nah, di sini ada tRNA. tRNA itu RNA yang banyak dijumpai di sitoplasma. Keistimewaan tRNA adalah dia mampu membawa asam amino. Jadi yang membawakan asam amino pada proses translasi itu adalah tRNA. Begitu tRNA membawa asam amino kemudian dirangkai di dalam ribosom, maka tRNA-nya balik lagi ke sitoplasma untuk mengambil asam amino yang lain. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasannya cukup bisa dimengerti. Kemudian untuk latihan soalnya, link tugasnya, silahkan dicermati masing-masing kelas. Ini link kalian yang bisa kalian akses dalam bentuk Google Form. Seperti biasa, password di Google Form-nya saya taruh di bagian tugas. Oke, jangan lupa dikerjakan sesuai dengan jam pelajaran biologi. Mudah-mudahan berhasil dengan nilai yang cukup memuaskan. Oke, terima kasih sudah nonton YouTube-nya. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.